semua, welcome back my channel. Karena di video kali ini aku udah 1 tahun pakai behel, jadi di video kali ini aku mau share ke teman-teman biaya pengeluaran behel aku selama 1 tahun. Dari mulai awal aku konsultasi sampai 1 tahun ini. Nah, buat teman-teman yang mau tahu detailnya, silahkan ditonton sampai selesai karena buat biaya kontrol setiap bulannya itu harganya nggak sama, nggak tentu. Jadi langsung aja ke videonya. Enjoy this video and happy watching. Di video kali ini aku mau jelasin 3 harga. Yang pertama itu harga buat sebelum pemasangan behelnya. Nah, kemudian yang kedua itu buat harga pemasangan behelnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga buat harga setelah pemasangan behel, kayak kontrol sama perawatan dan lain-lainnya. Nah, di sini aku udah kumpulin struk pembayaran atau nota dari pertama kali aku konsultasi sampai 1 tahun ini. Banyak banget ya. Jadi nanti aku bakal total berapa sih biaya pengeluaran aku selama 1 tahun. Di video kali ini aku mau fokus buat biaya pengeluaran perawatan ortodonti aku selama 1 tahun. Jadi kayak buat proses rongsen, proses scaling, proses cabut gigi, sama proses cetak giginya aku nggak bakal jelasin karena di video sebelumnya aku udah jelasin. Nah, buat teman-teman yang belum nonton silahkan nanti ditonton dulu biar paham. Nanti aku kasih linknya di bawah. Jadi langsung aja buat yang pertama, biaya sebelum pemasangan behel. Jadi pertama kali aku ke dokter gigi itu pada tanggal 6 Mei 2020. Nah, jadi di situ aku melakukan konsultasi awal. Di situ aku jelasin semuanya ke dokter tentang keadaan gigi aku, penyakit yang ada di gigi aku. Kemudian aku bilang aku kepengen benerin gigi aku, kepengen rapihin gigi aku. Nah, di situ juga, pada hari itu juga, dokter langsung ngambil tindakan cabut gigi buat gigi aku yang geraham kiri karena waktu itu tinggal akarnya aja. Jadi buat konsultasinya itu gratis. Nah, buat pertemuan awal aku cuma bayar pendaftaran 15.000, kemudian bayar yang buat cabut giginya itu 200.000. Kemudian karena aku ke dokter waktu awal-awal pandemi, jadi ada biaya tambahan yaitu buat APD sama sterilisasi ruangan yaitu 75.000. Kemudian setelah aku selesai cabut gigi, aku dikasih resep sama dokter, resep obat yang aku tebus di apotik. Nah, buat nebus obatnya sendiri waktu itu seharga 40.000. Jadi buat pertemuan pertama aku mengeluarkan biaya senilai 330.000. Kemudian 1 minggu setelah aku melakukan konsultasi, dokter nyuruh aku buat rongsen gigi. Nah, rongsennya sendiri itu ada 2. Yang pertama itu ada rongsen panoramik digital sama rongsen cepalometri analog. Nah, buat yang panoramik digital itu harganya senilai 200.000. Kemudian buat yang cepalometri analog itu seharga 150.000. Jadi biaya buat rongsen gigi itu senilai 350.000. Kemudian tanggal 21 Mei 2020 aku melakukan cabut gigi yang kedua. Sama kayak yang pertama, untuk biaya cabut gigi yaitu 200.000, biaya buat menebus obat itu 40.000, sama biaya sterilisasi dan APD. Waktu pertama kali aku konsultasi itu kan biaya APD sama sterilisasi 75.000. Nah, di pertemuan kedua ini biaya APD-nya udah turun jadi 50.000. Jadi total aku cabut gigi yang kedua yaitu 290.000. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 aku ke dokter gigi lagi buat melakukan scaling gigi sama cetak gigi. Kemudian di hari itu juga aku bayar buat DP pemasangan behel. Jadi buat biaya scalingnya itu sendiri senilai 200.000. Kemudian buat biaya cetak giginya sendiri itu senilai 130.000. Kemudian buat biaya pemasangan behelnya itu sendiri 7.500.000 buat behel yang jenis metal yang kayak punyaku ini. Jadi di hari itu aku nggak langsung lunasin 7.500.000, tapi aku bayar DP dulu yaitu 5.750.000. Jadi di hari itu aku bayar totalnya 6.080.000. Kemudian tanggal 15 Juni itu buat pemasangan behelnya sama pelunasan behelnya. Jadi di tanggal 15 aku udah dipasangin behel, sekalian aku bayar pelunasan untuk behelnya yaitu 1.750.000. Jadi buat hari itu aku ngeluarin biaya 1.750.000. Nah, itu dia teman-teman buat biaya
pra pemasangan behel sama buat biaya pemasangan behelnya itu sendiri. Jadi buat biaya pra pemasangan behelnya yaitu 1.300.000 buat ronsen dan lain-lain. Kemudian buat biaya pemasangan behelnya itu 7.500.000. Kemudian buat biaya yang selanjutnya yaitu biaya pra pemasangan bracket, yaitu buat kontrol setiap 3 minggu sekali. Jadi selama 1 tahun aku udah kontrol selama 13 kali. Nah buat biaya pastinya setiap bulannya yang kita keluarin itu buat biaya APD sama buat biaya kontrolnya itu sendiri. Nah buat APD itu kan 50.000, kemudian buat biaya kontrolnya itu cuma 120.000 buat ganti karet sama kawat. Tapi karena setiap bulan itu aku selalu ada penambahan, kalau enggak itu bracket aku lepas, jadi selalu ada penambahan biaya. Jadi selama aku kontrol itu jarang banget bayar yang harganya sama, jadi selalu beda-beda. Langsung aja buat kontrol yang pertama. Jadi di kontrol pertama aku mengeluarkan biaya untuk APD sama kontrol 50 sama 120.000, jadi 170.000. Kemudian di kontrol pertama bracket aku itu udah lepas 1. Nah buat bracket yang lepas saat kontrol pertama itu biayanya 30.000. Jadi di kontrol pertama aku mengeluarkan biaya 200.000. Kemudian setelah kontrol pertama, sekitar 1 minggu setelah kontrol, aku melakukan cabut gigi yang ketiga. Jadi buat biaya cabut gigi sama kayak biaya cabut gigi sebelumnya, yaitu 290.000. Kemudian setelah 3 minggu dari kontrol yang pertama, aku melakukan kontrol yang kedua. Biayanya masih sama kayak kontrol yang pertama karena bracket aku lepas 1, yaitu 170 buat APD sama kontrol. Kemudian buat resementasi bracket atau buat bracket yang lepas itu 30.000. Jadi total kontrol kedua yaitu 200.000. Lanjut buat kontrol yang ketiga. Kontrol ketiga alhamdulillah nggak ada bracket yang lepas, jadi aku cuma bayar biaya kontrol 120.000 sama biaya APD 50.000, jadi totalnya 170.000. Kemudian setelah kontrol ketiga aku melakukan cabut gigi yang keempat, cabut gigi yang terakhir nih. Jadi sama kayak cabut gigi sebelumnya, yaitu 200.000 buat cabut giginya, kemudian 50.000 APD sama 40.000 buat menebus obat, totalnya 290.000. Kemudian setelah cabut gigi yang keempat, aku kontrol yang keempat. Nah di kontrol keempat ini ada perbedaan harga. Buat APD sama kontrolnya sama, masih 170.000. Kemudian buat bracket yang lepas, yang sebelumnya kalau bracket satu lepas itu bayarnya 30.000, di kontrol keempat buat satu bracket yang lepas itu 50.000. Kebetulan di kontrol keempat bracket aku itu lepas 2, jadi di kontrol keempat aku bayar biaya APD sama kontrol 170.000, kemudian buat bracket aku yang lepas 2 yaitu 100.000, jadi totalnya 270.000. Kemudian di kontrol kelima sama kayak kontrol keempat, bracket aku lepas 2, jadi aku bayar buat biaya kontrol dan APD 170.000, kemudian buat biaya bracket aku yang lepas 2 100.000, jadi totalnya 270.000. Lanjut buat kontrol yang keenam, di sini aku udah mulai ada penambahan, yaitu penambahan niti wear round, jadi kawat yang lebih tebal. Jadi buat kontrol ke-6 aku mengeluarkan biaya buat kontrol dan APD itu 170.000, kemudian bracket aku lepas lagi 2 yaitu 100.000, kemudian penambahan niti wear round-nya itu senilai 100.000. Jadi total aku kontrol ke-6 itu 370.000. Kemudian di kontrol yang ke-7 ini juga ada penambahan baru, yaitu open coil. Jadi buat rincian kontrol yang ke-7, kontrol dan APD 170.000, kemudian bracket aku lepas 1, jadi seharga 50.000, kemudian penambahan niti wear round-nya itu 100.000 sama kayak di kontrol sebelumnya, kemudian ada penambahan lagi yaitu open coil yaitu 50.000. Jadi total kontrol ke-7 itu 370.000. Nah tadi kan ada penambahan open coil. Nah open coil sendiri itu apa sih? Jadi open coil itu kawat yang melingkar di kawat gigi di antara dua bracket. Jadi kayak ini nih. Jadi ini tuh yang namanya open coil. Kemudian lanjut buat kontrol yang ke-8.
di kontrol yang ke-8 ini lumayan parah, bracket aku lepas 3. Jadi di kontrol yang ke-8 aku bayar kontrol dan APD itu 170.000. Kemudian buat bracket aku yang lepas 3, 50 dikali 3, 150.000. Jadi di kontrol ke-8 aku mengeluarkan biaya 320.000. Teman-teman yang baru pasang bracket, baru awal-awal pasang bracket itu hati-hati banget kalau makan, karena kadang kita maksa makanan itu bracket kita pasti lepas. Nah kalau bracket kita lepas banyak, itu biaya kontrolnya bakalan lebih mahal. Jadi buat teman-teman yang baru pasang bracket, lebih baik makanannya harus dijaga. Lanjut buat kontrol yang ke-9. Jadi kontrol yang ke-9 itu aku kontrol di bulan Februari. Jadi di bulan Februari ini hitungannya udah 6 bulan dari scaling yang pertama. Nah di bulan Februari ini waktu aku kontrol, aku juga melakukan scaling supaya sisa-sisa kotoran sama plak yang ada di gigi aku itu bersih. Karena kalau pakai behel tapi banyak plaknya itu kayaknya kotorannya tuh nempel banget, terus kayak kotor banget hawanya. Jadi di bulan Februari atau bulan ke-6 setelah scaling, aku melakukan scaling lagi. Jadi buat biaya kontrol yang ke-9 sama, buat kontrol dan APD 170.000, kemudian buat scaling ultrasonic sedangnya itu 250.000. Kemudian buat ada penambahan open coil 1 yaitu 50.000, sama biasalah bracket aku lepas 1 50.000. Jadi total kontrol ke-9 yaitu 520.000. Lanjut buat kontrol yang ke-10. Di kontrol yang ke-10 aku mengeluarkan biaya yang lumayan juga, yaitu buat biaya kontrol dan APD 170.000, kemudian penambahan open coil 50.000, buat penambahan niti wear-on-nya 100.000, dan ada penambahan jenis kawat baru yaitu ligatur. Jadi ligatur itu kawat lilit yang dililitin di bracket kita. Jadi kawatnya itu kecil. Nah ini ada gambarnya buat kawat ligaturnya. Jadi buat harga penambahan ligaturnya itu 50.000. Jadi total buat kontrol ke-10 itu 370.000. Kemudian kontrol yang ke-11 ini kontrol yang paling murah karena nggak ada penambahan apa-apa dan nggak ada bracket aku yang lepas. Ini adalah sebuah pencapaian karena bracket aku nggak ada yang lepas. Jadi buat kontrol yang ke-11 itu aku cuma bayar kontrol dan APD yaitu 170.000 aja. Lanjut buat kontrol yang ke-12, di situ ada penambahan open coil sama niti wear-on. Jadi buat kontrol yang ke-12 ini, buat kontrol sama APD 170.000, kemudian penambahan open coilnya 50.000. Nah di kontrol yang ke-12 ini ada penambahan kawat niti wear-on, tapi yang biasanya 100.000. Nah di kontrol yang ke-12 ini aku penambahan niti wear-on-nya itu 2, jadi 200.000. Nah total kontrol yang ke-12 itu 420.000. Kemudian buat kontrol yang ke-13 atau kontrol terakhir aku sebelum bikin video ini, yaitu buat biaya kontrol dan APD 170.000, kemudian ada penambahan open coil yang tadinya 50.000 sekarang jadi 60.000. Jadi buat total kontrol aku yang ke-13 yaitu 230.000. Jadi itu dia teman-teman biaya pengeluaran kontrol aku dari awal pemasangan bracket sampai 1 tahun ini atau sampai kontrol yang ke-13 kemarin. Jadi total biaya keseluruhannya adalah 13.260.000. Buat biaya pemasangan sebelum behelnya itu kan 1.300.000. Kemudian buat biaya pemasangan bracketnya itu sendiri 7.500.000. Nah buat biaya kontrol 13 kali selama 1 tahun ini yaitu 4.460.000. Jadi totalnya 13.260.000. Jadi nanti bakal ada kontrol selanjutnya dan bakal ada biaya selanjutnya, yaitu biaya setelah aku nanti lepas bracket.
Jadi aku share video ini bukan maksud apa-apa, tapi aku share video ini buat ngasih tahu ke teman-teman yang mau pasang bracket. Buat teman-teman yang lagi cari tahu prosesnya, harganya, dan lain-lainnya tentang bracket. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan semuanya. Jadi siap linu, siap rajin kontrol, siap buat menghindari pantangan-pantangan makanannya, kemudian siap buat mengeluarkan biaya yang setiap bulannya itu nggak menentu. Nah, untuk biaya pemasangannya, biaya kontrolnya, kemudian biaya yang lain-lainnya kayak scaling, cetak gigi, kemudian rongsen, cabut gigi, itu setiap dokter berbeda-beda. Jadi nggak semua dokter itu harganya sama. Apalagi kalau beda wilayah itu kadang juga beda. Kadang di sini lebih mahal, di sana lebih murah, kadang di sini lebih murah, di sana lebih mahal. Jadi emang tergantung dokternya, tergantung wilayahnya juga. Apalagi untuk biaya pemasangan bracketnya itu sendiri, karena bracketnya itu sendiri kan ada berbagai jenisnya yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Nanti buat teman-teman silahkan ditonton dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, silahkan di like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan silahkan di share kalau video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan info perbehalan selanjutnya. See you!